Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Materinya udah kelihatan ya? Belum, Bu. Belum. Oh iya Oh dah. ini ya. Oke, ini udah nih. Oke, next klien terakhir kemarin di ini eh, Sweetheart ya kan, Off Shoulder, Betio. Oke, sekarang neckline berikutnya apa ya? Bisa Illusion. Oke, Illusion, Queen Square juga bisa. Saya mulai dari yang paling simple aja dulu, Illusion ya. Nah, Boleh, yang kemarin boleh. saya dikerjain kan ada revisi ya, Bu. Saya mau nanya, kalau yang gambar Iya. ke ini ini apa, Bu? Tipenya, Bu? Nama Gambar itu apa ya? Leher apa? Neckline-nya apa ya, Bu? oh sama Betau. 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 B E T E B A Bato. Bato atau Betau ya? Tunggu, tunggu. Oh, tahu. Kalau oh, Ya Bato. Tanya. Kalau straight kombinasi untuk ke eh, korsetnya ya, oh ya ya ya. kalau bahasa keren, kalau bahasa kerennya basir. Kalau bahasa gaul. Jadi kalau kalau dia kemben, dia pakai stagen kan, Oh kalau ya ya. tradisional Indonesia. Kalau yang dipadukan dengan kebaya. Jadi ini atau straight. Jadi kalau yang mana ya? Kebetulan. Ah ini. Oh, nggak Iya, bikin ini ya. kalau yang Ini PR nggak kan kelihatan saya ya kombinasi gambarnya. Betawi ya. Terus saya kombinasi off shoulder. Kalau saya kombinasi off shoulder Mana straight? Straight, 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 straight. Itu yang jadi yang ada kenapa yang saya lagi berapa? offline ini? Straight itu adalah untuk bustier, straight sama sweetheart itu sebetulnya untuk bastiernya atau untuk korsetnya. Nah, kalau dikombinasikan dengan off shoulder berarti jenis kebayanya pakai yang ini. Yang ini yang off shoulder itu bahunya kelihatan. Sama-sama hampir nampak seperti lurus. Kalau bata itu eh, bahunya nggak kelihatan. Kalau Hmm. off shoulder bahunya lebih kelihatan. Nah, bata ini, nah yang ini. Jadi dia bahunya ketutup. Kalau off Oh iya. shoulder bahunya gitu. Kalau sweetheart dan straight itu lebih ke bentuk ibaratnya dari bustier atau korsetnya gitu. Iya iya iya. Oh iya. Shoulder dan bustier itu lebih ke kebayanya. Kalau kita untuk desain kebayanya ya, lebih untuk ke bentuk kebaya. Kalau straight sama sweetheart lebih ke bentuknya itu untuk korset atau bastiernya. Oh iya iya iya. Jadi straight sama sweetheart itu bisa kita kombinasikan ke mana-mana. Oh iya. Jadi kita nanti bisa kombinasikan Queen Anne, Vision, Split, segala macam.
dua ini Hmm, sama sweetheart. tinggal di bagian. Sebetulnya ada lagi. Eh, ya, jadi dia tuh nggak ada bagian bahunya sama sekali, nggak ada lengannya sama sekali. Dia fungsinya kalau bastir atau ke korset ini dia fungsinya untuk eh, membuat apa ya, membuat bagian dada dan pinggang itu tampak lebih langsing. Jadi Oh iya. merapikan, Hmm. merapikan bentuknya. Terutama kalau misalnya kita dapat klien itu yang bodinya oversize gitu kan. Nah, itu penting, perlu harus pakai itu. Oh iya, iya, iya. Oke, Bu. Oke, sekarang kita pakai karena kita mau bikin kadang kan nggak kelihatan. Kita buka dulu bagannya ya. Bukan. Kenapa dikirimin ke WhatsApp? Kirimnya itu ke sketchbook. Oh iya. Oke, udah kelihatan share screen-nya. Terus kita mau bikin untuk bastirnya sama atau korsetnya bisa kita abaikan dulu, kita fokus sama bentukan neckline dari kebayanya. Jadi yang paling simple tuh sebenarnya kalau illusion bisa sendiri kali ya, dipelajari ya. Illusion tuh yang ini. Sorry, square. Square itu yang ini. Iya, Bu. Mau Oh di iya, mau dibuat latihan bareng saya apa dipelajari sendiri square-nya? sendiri nggak apa-apa, Bu. Iya simpel sih soalnya. Oke, kita sekarang pakai yang ini dulu, yang asimetrik. Jadi asimetrik itu garis ininya, garis neckline-nya kiri dan kanan dia nggak sama. Jadi kiri dan kanan biasa beda. Jadi biasanya untuk eh, lebih kebaya kontemporer ya daripada untuk eh, lebih ke acara partinya daripada ke upacara. Oh Kalau iya, untuk kalau upacara kan biasanya ada pakem-pakemnya yang nggak boleh ditinggalkan untuk supaya benar-benar kelihatan sakralnya kan. Kalau iya. party kan lebih bebas. Oke, kita pakai yang ini aja. Nah, ini kan posisi posisi di layar saya, bagannya itu kanan dan kirinya nggak di tengah persis. Jadi saya pindahin dulu. Terus kalau menurut kita ini bagannya itu kurang besar, kita nggak apa-apa gedein lagi. Jadi jangan sampai bagannya kelihatan tengah, dikecil gini. Jangan, dimaksimalkan aja sebesarnya layarnya kita. Kalau udah opacity-nya dikurangin, tambahkan satu layer, kita buat yang asimetrik. Jadi ini asimetrinya itu eh, biasanya itu neckline sisi kiri sama sisi kanan itu beda. Kita bikin garis bantunya dulu ya, yang kayak kemarin ya. Saya pakai inky pen size 2. Garis bantunya ini tambah tambah di layer Bu, baru. Pastikan ini di layer baru. Garis bantunya dari tengah, yang tengah mukanya. Mbak, Mbak. Mbak, maaf, nanti ada Gojek ya, Mbak? Kemudian ini garis lehernya dipasin di apa pangkal leher. Kemudian garis princess line-nya tengah bahu, tengahnya dada, Udah di depan sih. pinggang Header. dan
panggul. Tengahnya bahu, tengahnya dada, pinggang, dan panggul. Jelek banget sih. Bagus pasnya. Bahu, dada, pinggang, dan panggul. Kemudian garis dada, nah selalu nih, garis dada, kemudian pertengahan antara garis pahat sama garis dada, garis pinggang, garis panggulnya kalau garis panggung otomatis di sini nih kurang lebih. Nah, oh iya jangan lupa garis kerung lengan. Supaya kita tahu panduannya itu larinya kemana. Kalau udah garis bantunya, opacity-nya dikurangi, kita tambahkan 1 layer, ganti warna hitam. Sepertinya kalau untuk ukuran size gambar saya, kalau saya loh ya, ini kurang besar dikit, jadi saya tambahin jadi 2,3. Kalau saya sih, jadi tergantung feel-nya si desainernya, merasa garisnya kurang gede apa enggak. Biasanya akan kerasa waktu kita bikin garis bantu. Oh iya, Bu. Kita mau bikin asimetri one shoulder. Kalau udah siap, saya dikabarin. Yang bagian dada itu garis bantunya tuh yang bagian dada banget itu gimana ya, Bu? Kayaknya lebih condong ke kiri ya, Bu? Apa ke kanan? Yang garis ini, Yang yang sisi, iya, iya. Heeh. Itu, itu kalau bisa pertengahan antara ini. Jadi dari sisi samping banget ke hmm, garis tengah muka itu ambil kurang lebih tengah-tengahnya. hmm, Ini juga. Nah, ini kan kurang lebih tengah-tengahnya. Karena kalau kita perhatikan struktur body figure yang ideal setiap wanita itu, puncak dadanya pasti posisinya kalau dilihat dari sisi tepi, perbandingan dari sisi tepi tepi dan ini kan garis tengah muka nih. Nah, itu biasanya pas di tengah-tengahnya kalau bentuk proporsi badannya ideal ya. Biasanya kalau beda ini, kalau yang nggak ideal tuh gini, misalnya dia terlalu kurus, dia terlalu gemuk, nah itu puncak dadanya geser, tidak di posisi tengah-tengah biasanya. Nah ini kan kalau kita bikinnya proporsi yang ideal. Oke, kalau udah siap, saya dikabarin. Oke, jadi kita bikin one shoulder. Jadi kalau one shoulder itu selalu panduan menghitungnya itu adalah dari setengah panjang bahu. Biar dia posisi dudukannya itu nggak gampang ini, nggak gampang turun ke bahu. Gitu. Jadi ini dibuat titik tengahnya. Oh, kebesaran bener. Coba kalau 2,1. Jadi saya pakai segini. Nah, ini kurang lebih ini setengahnya. Jadi setengah panjang bahu itu kita jadikan bagian tengahnya panjang bahu untuk neckline asimetri one shoulder. Terus kemudian kalau one shoulder itu hati-hati jatuhnya itu
nggak boleh di pas garis dada karena nanti posisi puncak dadanya akan kelihatan. Jadi minimal itu paling bawahnya itu jadi antara garis yang apa ya ini ya namanya ya eh, garis yang saya tunjuk ini sama garis dadanya itu di tengah-tengahnya minimal segitu. Lebih rendah nggak boleh, lebih rendah ke sini nggak boleh, tapi kalau lebih tinggi boleh. Jadi kita tentukan dulu titiknya. Saya mau segini deh. Kemudian ini kita bisa pakai garis bantu ya. Ada garis bantu guidelines, ada di menu edit, guidelines. Kemudian kita pakai penggaris yang lengkung. Nah, yang ini. Ini di layer baru ya, Bu? Iya, ini kan kita udah mulai garis desain, jadi di layar yang baru. Ayo, Bu. Boleh pakai garis bantu, boleh enggak. Tapi di awal saya lebih suka pakai garis bantu aja dulu. Nah, lama-lama kan kebiasa nggak pakai garis bantu. Oke, saya pakai penggaris karena ini kan memang harus lengkung dia. Oke. Nah, kita lengkungkan. Kalau udah, sebetulnya tinggal ikutin aja garis ininya, body figurnya. Nah, biasanya kebaya. Kalau kebaya ini modelnya one shoulder, itu lebih baik di bawahnya garis dada itu ada potongannya. Supaya kita bisa memberikan tambahan kup, kupnat. Jadi nanti bentuknya bisa lebih fit ke body figurnya. Kelebihan garisnya boleh dirapikan ya. Kita bikinnya kebayanya yang ini aja. Yang kebaya apa ya, airline begini. Ya kepanjangan ya. Pendekin aja. Nah, tapi biasanya kebayak itu bentuknya dia ini sih, ngikutin, kalau nggak ngikutin body figure itu kayak kesan kebayaknya itu jadi hilang ya. Karena biasanya dia ini ya, Bu, apa? Kayak ketat gitu ya kebaya, Bu. Iya, heeh. Kalau Seperti bener, bener kalau kayak gini deh. habis ya, Bu. Heeh. Tapi nanti kita kan bisa ini bereksplorasi karena saya Mbak Nurnya juga pakai hijab kan. Di Surabaya itu ada eh, apa wedding WO, ada WO, tapi sebetulnya dia awalnya dari bikin baju untuk
Kebaik. kemanten, Oh, tapi dia spesialis ini untuk baju wedding Islami. iya, saya juga Bu jualnya nggak ada lengan pendek Bu, saya lengan panjang semua. Baju wedding Islami. Nah, tapi kan ini kita lagi bikin ininya dulu. Apa masih membuat part-part yang beda dulu. Ini masih neckline-nya, nanti kita belajar kolarnya, terakhir kita belajar sleeve-nya, nanti ditutup dengan belajar dress line-nya kan. Nah, nanti setelah itu baru disatukan nih. Iya iya. Kita nggak fokus ke bentukan apa ini dress line ya, gini namanya. Nggak Mm-mm. nggak fokus dengan dress line itu garis pinggir busananya itu dress line. Kita nggak fokus sama dress line-nya, yang kita fokuskan adalah gimana caranya membuat desain dari neckline-nya. Jadi kalau kita mau bikin neckline asimetri one shoulder ini diperhatikan juga posisi kupnatnya karena kalau untuk bentuk seperti ini kalau kupnatnya itu kalau tanpa diberi kupnat itu nanti jatuhnya di Mm-mm. neckline-nya yang ini tuh dia jadi nggak bisa pas body. Hmm. Kan harus biasanya seringkali itu harus dibantu kupnat. Hmm. Jadi supaya supaya ketika kita ngedesainnya itu misalnya ada permintaan mau bikin atau Mbak Nurnya ada ide mau bikin kebaya yang ada neckline-nya one shoulder gitu kan. Jadi harus diperhatikan, oh ini ada kupnatnya, berarti posisi kainnya itu harus seperti apa. Kalau Oh kalau iya. kita nggak paham tentang apa gitu itu ya, pattern makernya atau pecah polanya, nanti kita asal gambar aja begitu kenyataannya mau dikerjain, mau dipotong, nggak sesuai sama kainnya. Oh iya iya iya. Oke, ini adalah one shoulder. Kalau udah tinggal sambil ngelemesin ini ya, ngelemesin tangannya ngedesain. Saya sih sukanya biasanya ngejiplak body figure bagannya di folder yang di layer yang beda supaya nanti kita bisa pakai lagi. Oh gitu ya Bu. Oke, tinggal body figurnya dijiplak ulang. Ini yang atas nggak dipakai. Oke, kalau udah nanti dikirim ke WhatsApp ya, evaluasi dulu. Iya Ibu. Kalau mungkin ininya nggak usah deh, garis bantunya boleh ditutup matanya, bagannya ditutup juga. Oke, ini udah jadi line asimetri one shoulder. Oke, selanjutnya kita bikin yang Queen Anne. Jadi Queen Anne ini eh atau saya tukar share screen-nya dulu sebentar. Tar, tar, tar. Ini saya matikan dulu jendelanya, saya pilih yang ini. Oke, kelihatan? Kelihatan Bu. Ya. Jadi yang Queen Anne itu mirip sebetulnya. Ini versi sopan daripada yang Sweetheart-nya.
Jadi ini banyak dipakai untuk kebaya-kebaya wedding sih biasanya yang Queen Anne ini. Jadi dia seperti sweetheart, tetapi dia semacam ada, tapi bukan kerah ini. Dia semacam ada mirip kerah sampai tinggi ke leher. Itu Queen Anne namanya. Kelihatan ya, yang ini ya. Oke, kita bikin Oh, yang Queen Anne. Mana yang Queen Anne? Nah, ini yang Queen Anne. Saya share screen dulu. Stop sharing. Oke, kita pakai yang Queen Anne. Jadi, tambahkan satu layer dulu untuk garis desainnya. Seperti biasa, kita bikin dulu Queen Anne-nya dulu. Sorry, Sweetheart-nya dulu. Jadi Queen Anne ini kombinasi mirip dengan Sweetheart, tapi versi lebih tertutupnya. Jadi kita bikin Queen Anne-nya dulu. Bikin, sorry, keliru lagi. Bikin Sweetheart-nya dulu. Kalau udah garis sweetheart-nya ini opacity-nya kita kurangi dulu. Terus kita tambahkan layer yang baru. Kalau udah siap saya dikabarin. Jadi kalau masih boleh kita bikin garis gitu ya, tapi menurut kita ternyata ini uh, kurang sempurna untuk desainnya kita, misalnya gitu. Nah, garis yang udah kita bikin itu bisa kita manfaatkan jadi garis bantu. Jadi dirapikan lagi. sudah, Bu. Oke. Nah, ini pakai layer yang baru ya. Pakai layer yang baru. Kemudian kita bikin garis dari jadi panduannya itu tinggi lehernya ini minimal kita bagi dua atau sepertiga atas. Nah, kita pakai yang kita bagi dua aja deh. Kita bikin garis lengkung menuju ke uh, sweetheart, puncaknya sweetheart yang di dekatnya princess line. Jadi garis yang ini kan namanya princess line. Jadi menuju ke situ lengkung. Oh iya. Nah, Oh iya iya, iya. kanan dan kiri. Oke, Bu. Jadi tingginya usahakan sama ya. Jadi saya biasanya kalau di awal-awal supaya kanan dan kiri sama itu saya bikin garis gini. Nah, nanti garisnya ini saya hapus. Paling enggak biar leher sisi kiri leher dan kanannya itu tingginya seimbang, enggak tinggi sebelah. Keliru. Sini. Kalau udah garis tengahnya ini saya hapus garis bantu untuk menyamakan tinggi leher kiri dan kanan. Kalau udah tinggal diikutin sweetheart-nya tapi cuman bagian yang tengahnya aja. Oh. Oh iya, iya. Sweetheart. Jadi yang di lehernya ini perhatikan ini agak turun dikit, begitu kena garis bantu kerung lehernya langsung ngikutin bahu. Jadi dia ada melebarnya dikit. Jadi supaya tahu bahwa ini ada bagian leher yang naik, bagian kainnya itu naik ke sekitar leher.
Kalau sudah tinggal diikutin garis bodinya. Iya, Biasanya kalau untuk desain seperti ini tuh kita cuma tinggal pakai garis apa garis kup aja, kup kiri dan kup kanan. Kalau udah tinggal yang kita jiplak tadi itu untuk apa kebayanya kita tinggal open aja. Jadi dengan template body figure itu kita itu proses desainnya lebih cepat, nggak usah terlalu fokus dengan bagan sehingga desainnya ngalirnya lebih banyak. Kadang-kadang seringkali kalau kita terlalu fokus sama bikin body figure, ide desainnya itu udah keburu hilang duluan. Akhirnya kita bingung tadi mau gambar apa ya, karena fokusnya lebih ke body figure, oh lebih ya. ke badannya. Kalau bagannya sudah kita siapin kayak gini, kita akhirnya lebih fokus sama yang mau kita desain kan, bisa lebih fokus ke situnya. Ya, kasih ya, Mbak. Ini kita save dulu. Ini namanya Sweetheart. Sorry, Queen Anne. Tutup garis bantunya yang ini ditutup juga. Bagannya ditutup. Nah, oh ini ada yang keburu lupa nggak? Ada ininya. Ini Queen Anne. Kalau udah nggak usah ada kainnya juga nggak apa-apa. Kirim ke WhatsApp dulu untuk evaluasi. Ya, baik, Bu.